Ya Allah ya warahmatullahi Ya wabarakatuh. Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin Alhamdulillahilladzi Ya an'ama Sayyid alaina bi Jalali ni'matil iman ya wal Mutakabbir ya islam Khaliq wa bi ni'matis sihhati wal Ya faraj. Musawwir Asyhadu ya an la ilaha illallah Fattah ya wahdahu la Wahhab syarika ya lah wa asyhadu Razzaq anna ya Muhammadan Fattah abduhu wa ya rasuluh. Alim ya Allahumma Qabir salli ya ala Basit ya Muhammad Khafid ya wa ala Rafiq ali ya Muhammad. Amma Mu'izz ya ba'd. Ya Mudhill ya kalimati Sami' wa ya salat Basir ya Rawdatul Jannah Hakam ya beserta jajaran Adil urusannya ya Latif yang kami hormati ya para orang Khabir tua kami, para sesepuh, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu ketua RT, bapak ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Dan kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara nikmat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang baik, saat ini kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tetapi bagaimana kita bersama-sama saat ini berupaya dengan sekuat tenaga kita, kemampuan kita dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan nikmat itu untuk kita bisa selalu memberikan maslahat kebaikan kepada sesama manusia. Inilah paling tidak tugas kita bersama untuk menjaga dan berusaha memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Sekali lagi, inilah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita lalai dari nikmat Allah ini, tidak mempergunakan nikmat Allah ini dengan baik, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku kata Allah, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Syukur di sini dalam artian tadi yang kita katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Kalau kita melakukan ini, insya Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Bersyukur kita saat ini bisa bersama-sama beribadah, menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa juga tentunya kita
kita harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini belum terbangun dari tidurnya. Dia bangun subuh, bangun laksanakan salat subuh. Orang tua membangunkan anak-anaknya, anak-anak bisa jadi membangunkan orang tuanya jika orang tuanya mungkin belum terbangun untuk menunaikan salat subuh. Bangunkan. Jangan sampai waktu subuh ini lewat begitu saja tidak ada nilai. Na'udzubillah, ketika ibadah yang kita lakukan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kita kerjakan, kita takut nanti kelalaian yang kita lakukan itu nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan ini. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, kelalaian yang sudah kita lakukan? Tentunya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak yang Allah inginkan dari kita sebenarnya. Dalam surat Al-Kautsar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Pada kita banyak sekali. Maka dengan itu apa yang harus kita lakukan dalam surat Al-Kautsar ini dikatakan oleh Allah, "Fashalli." Bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini untuk menjaga salat kita. Menjaga salat kita. "Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Dan Allah meminta waktu sedikit dari kita. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, tidak banyak yang Allah inginkan dari kita. Tidak banyak yang Allah pinta dari kita, sedikit. Untuk apa? Menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu salat. Memang ini tugas dan kewajiban kita ketika kita mengaku diri kita ini seorang muslim yang benar-benar. Bukan cuma muslim Islam tadi ini yang baik, tapi muslim yang memang benar-benar insyaallah. Yang kafah. Ketika kita merasa diri kita adalah muslim yang kafah, yang benar, maka mari yuk kita jaga yang namanya ibadah. Salat ini terutama. Ya alhamdulillah kita yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita insyaallah diberikan keistiqomahan selalu untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ketika kita santai di rumah harus. Ketika mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetap harus kita lakukan. Bahkan sampai dalam kondisi sakit pun kita harus tetap masih menjaga sholat ini. Dan dikatakan kalau kita tidak mampu sholat sambil berdiri, kita masih bisa sholat sambil duduk. Kalau sholat sambil duduk kita tidak bisa, kita masih bisa sholat sambil berbaring. Kalau sholat sambil berbaring kita tidak bisa, kita masih bisa sholat pakai isyarat dalam hati. Kalau sholat dalam hati masih tidak bisa juga, na'udzubillah, terpaksa kita mengundang Bapak Mufti untuk minta disolat. Berarti ada hati lagi nyamuk kita. Nah, jangan sampai saat ini, saat kita sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangan kita, saat kita sudah tidak bisa lagi menggerakkan kaki kita, saat kita sudah tidak lagi melihat mata kita atau tidak bisa melihat dengan terang, saat itu kita baru menyesali diri kita. Saat itu kita baru menyesali kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi na'udzubillah saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikat Israilnya di hadapan kita, di depan kita, mau mencabut nyawa kita, dan saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tempat kita nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Saat itu kita bermohon sama Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu kita bermohon sama Allah, ya Allah, Rabbana absarna, aku melihat saat ini ya Allah orang-orang yang lalai dan menjalankan perintah-Mu, Engkau siksa. Aku mendengar saat ini ya Allah orang-orang yang lalai dan melaksanakan perintah-Mu, menjerit, merintih, kesakitan menahan siksa-Mu. Maka oleh karena itu ya Allah, aku tidak kuat
menanggung seperti ini. Aku tidak kuat menerima ini. Farji'na, hidupkan aku kembali ya Allah. Kembalikan aku dan kau cabut nyawaku hari ini, karena aku tidak kuat menanggung ini. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita berngomong sama Allah, minta kembalikan, minta hidupkan kembali, jangan kau cabut nyawaku ya. Kembali ke dulu malaikat Israilnya ya Allah, kembali. Kaki jauh nyawaku, aku belum kuat menerima ini, aku tidak sanggup menerima siksaan ini. Kalau kita saat itu sudah diperlihatkan oleh Allah, kita nak bermohon sama Allah, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, mau menyebut kita, maka dia tidak akan bisa lagi diundurkan atau dimajukan, tidak bisa. Saatnya datang ajal kita, tidak melihat kita dalam kondisi apa, beribadah atau dalam kondisi bermaksiat, tidak melihat itu. Dan ini tentunya yang kita takutkan. Kita takut jika nanti saat-saat akhir kehidupan kita, ketika kita mau dicabut nyawanya kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, kita takut akan ini. Makanya perlu selalu kita harus selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur jika mungkin kita lalai dari perintah Allah, ibadah kepada Allah. Saling tegur jika kita belum melaksanakan sholat, tugas dan kewajiban kita, saling ingatkan. Jangan sampai lagi kita nak marah dan tak ada yang mengingatkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bantu. Jangan. Bersyukur kita ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengingatkan dari kelalaian kita, kesalahan kita. Bersyukur kita. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukti sayang Allah kepada kita. Bukti sayang Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita ini nantinya ketika dipanggil oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka Allah. Allah tidak ingin kita nanti tatkala akhir kehidupan kita kembali kepada Allah menjadi temannya syaitan di neraka Allah. Allah tidak ingin itu. Makanya Allah mengutus orang-orang untuk mengingatkan kita selalu, untuk saling mengingatkan kepada kita. Agar apa? Agar yang tadinya mungkin kita lalai, menyimpang jalan kita ke kiri, masih banyak ibadah yang belum kita lakukan, kita ingat kembali, menjaga ibadah kita kembali lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita berada selalu di jalannya yang lurus. Siapa? Jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita seperti itu, bukan jalan yang sesat. Jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala lurus. Maka oleh karena itu ketika kita berjalan, karena kita tahu yang namanya jalan itu adalah yang lurus kayak baku. Ada pasti belok kanan, ada belok ke kiri, pasti seperti itu. Tapi walaupun kita nanti berbelok ke arah yang salah, dengan kita selalu bermajlis, dengan kita selalu berkumpul, dengan kita selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, maka insyaallah kita berharap kita nanti bisa kembali lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bisa seperti itu. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mau menegur kita dari kekhilapan kita, kesalahan kita, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bukti sayang Allah kepada kita, agar kita manusia ini tidak lalai, agar kita manusia ini tidak jauh terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak mau menjadi kita nanti temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau. Makanya selalu kita menjaga benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan dengan benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita terkadang maaf kita ini Pak, ketika kita disibukkan dengan urusan dunia, terkadang kita menyepelekan yang namanya sholat ini tadi. Anggap biasa-biasa lah. Biarlah kaki aku lagi sibuk ini lagi kerewang misalnya gitu kan. Kaki dia sholatnya, kita terlalu lewat. Kaki dia sholatnya aku lagi tanggung gawian dan kunjungan.
bangunan kita lagi tanggung, baju aku kotor, kaki gue sholat, kaki atau sholat. Yang sepele Bapak Ibu. Tapi subhanallah, yang sepele itu kalau kita tidak perhatikan benar-benar sampai membuat kita lalai, na'udzubillah Bapak Ibu. Na'udzubillah, takut kita akan. Mungkin sibuk dengan urusan dunia mencari nafkah, yang mungkin sudah dari subuh keluar bawa dagangannya, yang mungkin ke pasar bawa sayurannya, beli sayuran untuk dijual. Bukan tidak boleh Allah, bukan tidak boleh Allah untuk menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita cari nafkah, bukan. Boleh. Kita orang Islam harus rajin dia bekerja, cari nafkah. Karena kita berharap kita orang Islam ini kayu kalau Pak. Amin. Kayu kalau senang kalau berharapnya seperti itu. Dunia itu dapat kalau orang kita, lengkap kalau kehidupan kita, mau kita seperti itu. Makanya kita harus semangat dalam mencari nafkah. Tapi jangan lupa, dalam urusan dunia kita, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga harus mempersiapkan untuk urusan akhirat kita, mempersiapkan diri untuk urusan akhirat kita. Jangan sampai karena dunia lalai kita dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari kita bersama-sama melihat dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini, bagaimana diri kita saat ini. Kalau kita merasa masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama sekali lagi perbaiki itu semua, agar jangan sampai kita nanti menangis menyesal tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya kematian itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pasti akan datang kepada kita. Pasti akan datang kepada kita yang namanya kematian ini. Maka oleh karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah ingatkan kita. Selain kita mencari dunia kita, jangan lupa buat persiapan untuk hari esok. Apa? Kematian. Kematian. Apa bekal yang paling baik? Bekal yang bisa membawa kita keselamatan nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Tak lain dan tak bukan selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang bukan cuma dengan lisan baik, omongan baik. Aku bertakwa kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya bahwa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Sudah tahu untuk kita percaya, kita ngakui itu. Tapi dalam kenyataannya, kesehariannya, maaf, na'udzubillah, kita masih lalai dari Allah. Kita masih belum berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih jauh. Na'udzubillah, bukan yang seperti ini. Tapi bagaimana sekali lagi ketika kita mengakui kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus siap-siap benar-benar menjadikan diri kita orang-orang yang kafah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah seperti ini, insya Allah akan berikan nikmatnya yang lain kepada kita. Diberi terus, dikasih terus, dikasih terus. Nikmat ini bukan cuma nikmat harta itu. Bukan nikmat harta baik, bukan kalau nikmat harta baik, lihat kita banyak keluhnya. Ya Allah, aku di sholat sudah rajin, di bawah aku dapat terus ya Allah, tapi aku boleh juga aku di seratian. Lagi aku lalang mau nak pegawai, bisa seratian ya Allah. Jadi sekali lagi yang namanya nikmat ini bukan cuma harta. Allah memberikan kita kesehatan, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih keluarga kita yang sehat, bisa beraktivitas sebagaimana biasa, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak dalam ngaji misalnya gitu kan dia mengindoro, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udara hari ini nikmat subhanallah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Bukan cuma harta. Jadi janganlah juga kita galak dulu mah. Ya, ketika kita mungkin ibadahnya sudah bagus, kok mampu rezeki atau seretnya, bukan cuma itu baik dari Allah. Karena itu bukan cuma itu saja. Banyak sekali subhanallah. Maka oleh karena itu jangan sampai karena yang sedikit lalu kita lagi protes sama Allah, Pak. Tidak perlu kita protes sama Allah, apalagi karena ekonomi kita. Memang tentunya setiap kita ini Pak berharap kita ini jadi wong kaya walau jika dikatakan ya Allah. Bagus sudah begitu. Cuma kenapa kok kita perlu dikasih oleh Allah? Ya karena Allah tahu dengan kita, Pak. Allah tahu dengan kondisi kita. Allah tahu. Kalau kalian kita dikasih banyak rezeki langsung berdebek, duit banyak, jadi wong kaya, kita lalai kepada Allah. Allah tahu dengan diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki kepada kita itu secara berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Kita dengar rezeki sebenarnya tidak pernah kayu-kayu yang bagus. Pas-pasan jadilah, jadilah. Pas kepengen nak bayar anak sekolah ada duitnya, ya. Pas minyak kita motor habis, nak isi minyak ada duitnya, ya. Pas berat di rumah habis, misalnya ada rezeki. Pas-pasan itu subhanallah. Cukup. Kadang-kadang kita ini masih kalau tak puas. Maunya nak ada duit lebih terus di dompet, maunya nak ada duit terus di rumah, nak ada duit lebih terus di rumah, nak ada terus stok di rumah, maunya nak main itu. Bagus. Tapi ketika mungkin belum dikasih oleh Allah, jangan selalu kita mengeluh sama Allah. Syukuri selalu apa yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Menerima selalu apa yang Allah berikan kepada kita. Karena menerima dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih dikit, alhamdulillah. Karena hebatnya orang Muslim itu kan seperti itu, Bapak. Ketika dikasih nikmat, beliau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan musibah yang mungkin kita tidak senang, kita pun Muslim tetap harus bersyukur kepada Allah. Syukurnya dengan apa? Dengan sabar. Sabar. Ketika kita syukur dengan sabar dari musibah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan yang lain kepada kita. Dan Allah selalu akan dekat kepada kita ketika kita bersabar dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dekat selalu kepada Allah, yang tidak selalu ingin didekati oleh Allah? Tidak ada. Sama baik kita di dunia ini. Jangankan dekat sama pejabat, dekat sama Pak RT senang kita. Ini terkadang bukannya Pak RT, Ibu RT yang mendekati, tapi terkadang ketika didekati warganya menjauh dewek, menjauh. Bukannya malah sedang malah menjauh, jangan sampai. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kalau sudah di rumah, di kampung, di masyarakat kita menjauh dari Pak RT, Bu RT, mereka susah untuk Bapak Ibu. Iya, dunianya baik. Nak minta keterangan, sudah pengantar. Kalau kita jauh dari itu, kaki itu sudah keliling-keliling dulu gini. Iya. Ya, apalagi baru datang, sudah sombong dulu. Gaya yang mampu dulu, merasa hebat dewe, merasa pintar dewe lagi. Susah juga itu, teman-teman. Apalagi urusan akhirat itu, ketika kita sombong dari Allah, maka susah kita. Inna adabi lasyadid. Dalam lanjutan surat Ibrahim di awal. Kalau kita tidak bisa menggunakan nikmat ini, naudzubillah. Ayat Allah akan sangat pedih. Naudzubillah. Sekali lagi kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita tidak menginginkan diri kita ini nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah. Bukan cuma kita, Allah pun sekali lagi tidak menginginkan kita ini masuk ke dalam neraka Allah. Menjadi temannya syaitan tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita sosok manusia pilihan untuk menjadi panutan kita.
uswatun hasanah bagi kita. Apa? Al-Quran yang pertama Allah memberikan untuk kita. Panduan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk bagi kita yang mengaku diri kita seorang muslim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, petunjuk Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang lurus selalu di jalan Allah, maka pelajari petunjuk Allah, baca petunjuk Allah, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Allah berikan informasi dalam Al-Quran, dilihat, dibaca. Bukan mana guna memahami Al-Quran, bukan baca yang susah. Dan baca belajar. Belajar. Jangan malu-malu yang namanya belajar ini, jangan. Jangan malu dengan umur, jangan. Biar kelak umur kita tua, istilahnya. Tapi yang penting semangat untuk belajar harus selalu muda. Ya, harus selalu muda. Karena yang namanya menuntut ilmu itu kan tidak ada batasan usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan kita sampai kali kita masuk di kubur, baru habis waktu kita menuntut. Nah, oleh karena itu ketika kita merasa ya Allah, Quran amanah belum bisa maju, belajar. Sekarang banyak majelis, banyak kelompok ibu-ibu pengajian. Tinggal sekarang dari kita inilah mau tak kita ini. Ini kan kadang kita ini yang datang. Ada yang rasa malu lah. Malu kita sama manusia kita buang. Biarlah kita malu dengan manusia, jangan sampai kita malu nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sama manusia kita malu. Buang nak ngatain aku kita biarlah. Dan buang nak ada ngaji kau pula. Lah, biarlah. Yang penting kita harus tetap belajar. Apalagi sekarang, insya Allah kita akan masuk di bulan suci Ramadan, di bulan Rajab, ini Sya'ban, ini bulan-bulan yang bagus. Untuk kita selalu mulai menata diri kita agar diri kita menjadi lebih baik. Belajar Al-Quran. Karena itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sudah Al-Quran yang kita pelajari, baca, kalau kita tidak tahu artinya kan banyak pengantar iman. Artinya, walaupun mungkin kita belum bisa baca ayatnya, baca Arabnya, ya paling tidak kita baca dikit-dikit artinya. Tahu kita, oh ini maunya Allah. Oh ini cara Allah mengarahkan kita manusia bisa selamat atau bisa selamat. Al-Quran. Kami ingat dulu sampai sekarang masih teringat kami. Kami mengajari seorang dokter, umurnya belajar sama kami itu umurnya 83 tahun, 83 atau 84 tahun, 2 tahun lebih belajar sama kami dari kota. Umurnya 80. Tapi subhanallah, kegigihan beliau, keistiqomahan beliau dalam belajar, subhanallah, dari Iqra 1 sampai Al-Quran juga. Ya walaupun terbata-bata bacanya yang namanya maaf sudah tua itu. Kalau nak lancar tak yang muda-muda yang kori-kori tidak mungkin lagi, tidak mungkin. Karena paling tidak dia sudah bisa baca Al-Quran. Umurnya 83, 84 masuk. Masih mau belajar dari Iqra sampai Al-Quran. Namun kita ini masih muda-muda. Mata kita masih jelas, insya Allah apalagi graduate. Masih jelas tidak ada. Kaki kita masih kuat, tangan kita masih kuat, gigi kita masih lengkap kalau malu kita. Kalau kita tidak mau belajar malu. Jadi beliau itu subhanallah. Sampai dalam saat-saat beliau masih sakit pun, masih sakit dari kondisi sakit dia menanggung. Ketika diajak oleh anaknya sudah bapak aku sudah di rumah, sudah balik ke rumah tapi kondisinya sakit. Ketika nak belajar, dia ngomong sama anaknya sudah bapak tidur bareng. Tidak, aku nak belajar. Di papa pakai kursi roda itu masih nak ngaji bapak itu Tuhan. Masih nak ngaji. Itu sudah umurnya 86 tahun, karena 2 tahun belajar sama kami. Al-Quran sudah Al-Quran 86. Terus di papa pakai kursi roda Tuhan. Nah kita pakai bisa tidak saya? Kalau ibu kami baik tapi bisa tak menerima itu belum tahu.
Maka oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami, ya Allah, hati yang saat ini selalu istiqomah menjalankan perintah ibadah kepadamu, ya Allah. Jaga hati ini, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami sehingga kami lalai dari menjalankan perintahmu, ya Allah. Doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika, ya Allah. Mantapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Doa kita selalu kepada Allah. Karena kita tidak tahu sekali lagi bagaimana akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itu selalu kita berdoa jangan sampai kita sombong lalai jika kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatkan kita di keluarga kita, selalu kita ingatkan anak-anak kita. Walaupun mungkin kita susah ngomongin anak kita itu salah lamu, dia tahu. Pokoknya terus kita ajak. Jangan sampai kita tidak mengajak anak kita, keluarga kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tahu yang namanya hidayah itu bukan hak kita masih, bukan hak orang tua, bukan anak bukan, tapi Allah. Inna Allah la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Muhammad, aku tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi hidayah itu hak Allah. Tapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha ikhtiar dengan sekuat tenaga kita bagaimana kita harus mencari hidayah ini dan menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, hadirin insyaallah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan iblis laknatullah itu tidak pernah ikhlas, tidak pernah tidur, mereka selalu mencari celah-celah kekurangan kita. Selalu mencari di mana kelemahan kita agar kita lalai dari menjalankan perintah. Dicari terus oleh iblis laknatullah. Agar kita lalai. Dan kita takut supaya ketika iman kita lagi turun, karena memang iman kita kan ada iman yazidu wa yanqus, iman kita kadang naik kadang turun. Maka itu ketika saat iman kita turun, jangan sampai turunnya ini berlarut-larut, lama terus jangan. Ketika kita merasa iman kita dari lagi turun, mana dirinya sudah kita lihat keseharian kita. Kalau yang tadinya kita sholatnya aktif bisa 5 waktu, kok gara-gara urusan dunia aku lalai sholat. Kalau yang tadinya kita bisa jago lisan kita dari hal-hal yang tidak baik keluar dari lisan kita, kok aku hari ini minggu ini aku banyak ngomongin uang, ada ngajain uang misalnya. Ini salah satu indikasi faktor bahwa keimanan kita sampai lagi turun. Karena kalau iman kita naik terus, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita akan terikat kepada Allah. Ya Allah, hamba aku ini memandukan kalau aku ini diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu takut kepada Allah. Karena beginilah akhir ketika kita dekat kepada Allah, maka insya Allah Allah kita akan merasakan muraqabatullah, akan merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana-mana selalu dilihat oleh Allah sehingga kita terjaga diri kita dari maksiat kepada Allah. Kita takut kepada Allah, insya Allah. Inilah yang akan kita capai, bagaimana kita selalu dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah, merasa diri kita ini dilihat oleh Allah walaupun kita tidak melihat Allah, tapi bagaimana sekali kita merasa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Dan memang Allah selalu mengawasi kita, Pak. Kenapa? Karena Allah mengutus 2 malaikat di hadapan kita, di samping kanan kiri ada malaikat roti, sebelah kiri kita malaikat hati. Selalu mengikut kepada kita, mencatat semua amalan-amalan kita. Ketika baik kita lakukan dicatat oleh malaikat roti. Ketika kita lalai dicatat oleh malaikat hati, dan catatan amal kita ini dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz Allah, dan nanti akan dikembalikan lagi kepada kita, dihitung untuk diri kita, mana kita, berat manunya kita. Kalau catatannya itu kaget banyak yang merahnya, nah
ya'malu mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan, setiap amal yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita. Walaupun kecil kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, walaupun kezaliman atau mungkin kelalaian kita kecil kita anggap biasa, ini baik ngomongin uang dan ada dulu. Iya, sekali, dua kali, tiga kali, itu bagi kembali kepada diri kita. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua, masyarakat lingkungan kita, warga kita selalu diberikan hidayah selalu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa bersama-sama selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Insyaallah ketika kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Selanjutnya doa kita kepada Bapak. Dan kita bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah sekali lagi, semoga pertemuan kita di sini akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qalbin mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa
جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة